21 Juni 2021. Cangkir kopi menjadi simbol, sebuah cerita dimulai. Rasa rindu terhadap alam sangat menggebu, seolah terlalu kalut dalam kesendirianku. Di mana begitu banyak konflik yang harus dilalui antara aku dan dirinya. Kita tidak benar-benar sendirian di dunia ini. Apa yang kita lakukan akan meninggalkan kesan di hidup orang lain. Pertanyaannya, apakah kesan yang kita tinggalkan baik? Apakah kita sudah menjadi orang baik di sekeliling kita? Perpisahan yang dulu tak pernah kuramalkan, kini menjadi gema kesunyian. Aku tak mau terjebak dalam kesunyian ini. Akhirnya, aku mengambil sebuah keputusan. Setelah rapatku pegang dan libur dikumandangkan, segera aku mempersiapkan tas dan sepatu untuk menyusuri alam di dataran tinggi Mongkrang. Perjalanan kita mulai dari mencari makanan-makanan. Mencari apa Bang Cimot? Ini jajanan-jajanan pasaran lur, murah-murah. Persiapan besok dingin-dingin biar tambah hangat. Roti merah lesu. Roti. Yang penting cari ini loh. Aqua. Dan fokus. Cari aku rebun deh. Perjalanan akan kita mulai pagi hari ini, tepatnya jam 8 ya. Iya. Kita berawal dari lokasi rumahnya Bang Cimot, letaknya di Desa Taplan, RT berapa Bang? 9. RT 9, Kecamatan Kerau, Bojonegoro. Dan ini nanti tujuannya kemana Bang? Outdoor. Ya, outdoor, untuk menyewa tenda dan lain-lain. Setelah beres-beres dan berpamitan, akhirnya perjalanan kita mulai, tepatnya jam 8 WIB. Kami langsung ke selatan, melintasi jalan Bojonegoro Ngawi. Ini kali kedua aku melakukan pendakian bersama temanku yang satu ini, Muhammad Syafiq Ilham, atau biasa dipanggil Mang Cimot. Jam setengah 9 loh, setengah jam dari rumah tadi. Di Alfa Outdoor kami tak perlu lama-lama. Tanpa basa-basi, Bang Cimot langsung packing barang-barang semestinya kami bawa. Perasaan senang tanpa jelas di wajah kami, karena setelah 6 bulan lamanya kami dapat kesini lagi untuk memulai sebuah jejak pendakian. Perjalanan kita lanjut dan ini masih berada di Ngawi Kota. Dan sekarang yang nyetir Mas Tenda dan peralatan lainnya sudah kami siapkan. Lalu kami berhenti sejenak di area Pasar Ngawi untuk melengkapi persediaan kopi dan cemilan. Tak lama kemudian, gas pun diputar Mang Cimot. Pelan-pelan motor menjauh dari pasar. Hati pun ingin cepat sampai tujuan. Tak sabar rasanya untuk memulai pendakian ini. Daerah Sarangan. Gimana bos perbedaannya di sana dengan di sini Indomaretnya? Leneng kene nang jaba adem. Nang Bojonegoro nang jaba panas ning jero adem. Paling aneh lur. Berhenti sejenak di area Jalan Cemoro Kandang. Jalannya apa lur? Kabut. View-nya jos banget. Tidak seperti di awal perjalanan yang terasa panas. Cuaca lebih sejuk sekarang. Ditambah lagi kabut yang datang dan pergi, membawa aroma hutan yang tak pernah gagal menenteramkan hati. Di sela-sela perjalanan kami sempat tak tahu arah, sehingga membuatku turun ke jalan untuk mencari arah tujuan. Untung saja ada 3 orang baik yang mengantarkan kita. Jalan dulu Mas. Oh, Oki, Mas Oki. Oke. Sing nunggu parkiran Mongkrang. Mas Oki lur. Mongkrang ini di daerah Jawa Tengah. Jawa Tengah ya Mas. Perbatasan Jawa Tengah Jawa Timur. Berapa MDPL Mas? 2319. 2319. Oh iya, 194. 194 lur. Cukup parkiran lali. Lali perkara nganu Mas, kakek cewek ayu-ayu Mas ya. Yo kuwi salah siji. Cewek cantik-cantik lur. Ceweke mantep-mantep. Contohnya kok mbake kayak.
Hal yang pertama kali membuatku terkesan yaitu banyaknya pendaki wanita. Ya mungkin di ketinggian 2197 mdpl cocok bagi pendaki pemula dan kaum hawa. Selain itu, hal yang membuatku terkesan yaitu tampak ramah senyum penghuni gunung. Oke, monggo. Oke, semangat. Cuaca hari ini gimana? Cerah banget. Ini tanggal 22 ya. Jadi ini tadi mau kembali lagi karena apa Bang Cimot? Rokok hilang, Bro. Rokok hilang. Wah. Parah. Hampir setengah perjalanan balena lempok lur. Setelah melewati pemukiman warga, kami terpaksa berhenti untuk melengkapi persyaratan registrasi. Cukup murah dan ekonomis. Untuk biaya parkir cuma 10.000 per motor, sedangkan untuk tiket berkemah dikenai biaya 15.000 per orangan. Di atas ketinggian, aku banyak belajar di kehidupan ini. Menapak pada jalan setapak, merenung di atas tanah yang tinggi, menjawab sebuah pertanyaan yang belum pernah terjawab. Mendaki gunung bukan hanya soal view, namun juga perasaan, kehangatan berkawan, dan juga saling menjaga. Ikutlah bersamaku, maka kamu akan tahu bagaimana sifatku. Ikutlah bersamaku, maka kamu akan tahu bagaimana asiknya di tanah yang tinggi. Akan tetapi, seseorang mempunyai maksud tersendiri mengapa ia mendaki gunung. Entah itu mencari kesenangan atau malah sebagai pelarian. Mendaki gunung adalah menghargai yang tak tampak, memanai yang terpapang. Banyak yang seolah mengerti, padahal tidak sama sekali. Mendaki gunung butuh edukasi, bukan tutorial foto selfie. Banyak hal yang bisa kita pelajari dari sebuah gunung. Tentang dia yang tak pernah mengeluh, walaupun setiap saat dikotori oleh penggiatnya sendiri. Dan manusia hanya berlomba-lomba untuk menjamaah alam, bukan menjaganya. Pendaki gunung itu hanyalah sebuah sebutan, sedangkan pencinta alam itu adalah sebuah gelar. Tak semua pendaki gunung itu pecinta alam. Banyak orang yang bisa mendaki gunung, akan tetapi tidak banyak orang yang bisa memaknainya. Puncak, cuaca cerah, dan hal bagus lainnya mungkin jadi harapan para pendaki. Akan tetapi kerap banyak yang lupa bahwa jalan setapaklah yang mengantarkan mereka ke sana. Bukan seberapa jauh petualanganmu, akan tetapi seberapa dalam rasa syukurmu atas semua itu. Hidup adalah sebuah perjalanan. Lakukanlah perjalanan untuk hidup. Dari puncak 1 ke puncak 2. Gimana Bang rasanya Bang? Bongkrang melaku berangkang jere rek. Ini namanya jalan lugu loh. Lutut ketemu dagu ya gini loh. Lanjut kehujanan. Alah kan masa kopi dan energen biar selalu berenergi. Tadi malam gunung diterpa hujan angin. Dalam tenda, aku berdialog dengan Mang Cimot. Setelah mendoakan Bapak, aku mendoakanmu baik-baik saja di sana. Di tengah badai, aku memeluk kenangan kita. Kita pernah melengkapi langkah satu sama lain, walau ujungnya jalan yang kita tempuh berbeda. Degup kita pernah seirama, doa kita pernah serupa, tangan kita pernah tak hendak melepas. Kita lebih purba dari sewaktu. Apa yang pernah kita punya tak terdefinisikan. Wajar saja kalau aku mengingatmu sewaktu-waktu. Kau adalah seseorang yang pernah aku kejar mati-matian, sebelum ujungnya membuat jiwaku mati sungguhan. Dan tak kala hujan berhenti, aku bergegas melangkah keluar, mencari kaki langit.
Di langit yang kau tatap, ada rindu yang aku titip. Katamu dahulu kala. Apa kabar? Sedang apa? Begitu banyak hal yang hendak kutanyakan, namun bibir ini keluh. Aku hanya mampu menitipkan sepucuk surat di sudut cakrawala, berharap akan kau baca. Atau jika tidak pun, kau tahu hari ini aku memikirkanmu. Tak berlebihan, tak kekurangan. Akhirnya waktu menimbun aku dengan debunya, perlahan membuatmu tak lagi mengingatku. Adalah gengsi yang membuatku tak mau menyapamu. Mungkin kau pun sama, bertahan di tepi keangkuhan, tak mau jadi orang pertama yang mengucapkan salam. Ya walau kurasa ini yang terbaik. Untuk apa kita saling menyiksa diri? Kembali untuk memperbaiki kesalahan dan kembali untuk mengulangi kesalahan emang beda tipis. Dan aku tahu kita tak mau terjebak euforia sesaat. Seorang sahabat menghampiriku lalu menepuk pundakku. Untuk bersyukur ada kalanya kita memandang. Ada kalanya kita perlu terpejam. Dan ada kalanya kita perlu bersujud. Jika tidak banyak lagi yang bisa kita lakukan, berdoalah. Berdoalah dengan segenap-genap hati. Tuhan tak pernah terlalu sibuk untuk mendengarkan doa kita, ujarnya.